Halo sahabat, kali ini kita akan membahas satu genre baru dalam sastra Indonesia, yaitu puisi esai. Apa itu puisi esai? Apa bedanya dengan puisi biasa? Dan bagaimana cara menulisnya? Nah, melalui video ini, kamu akan menemukan jawabannya. Dan kamu pasti bisa menulis puisi esai tanpa harus menjadi seorang penyair. Apa itu puisi esai? Puisi esai adalah ragam puisi berdasarkan fakta yang difiksikan, mengutamakan pesan sosial dan pesan moral, menggunakan kata-kata yang relatif sederhana dan indah dengan pola berbait-bait dilengkapi dengan catatan kaki. Apa bedanya puisi esai dengan puisi konvensional? Nah, untuk menjawab itu, kita akan mulai dari menjawab apa itu puisi. Puisi adalah karya sastra yang mengungkapkan pikiran, perasaan, dan pengalaman penyair. Menggunakan bahasa indah yang padat makna, bertujuan menciptakan keindahan estetika melalui diksi atau pilihan kata yang khas dan imajinatif. Gaya penulisan dalam puisi pada umumnya cenderung lebih padat dan lebih mengutamakan estetika bahasa. Sedangkan esai adalah karya tulis prosa singkat yang berisi pandangan, opini, atau interpretasi pribadi penulis tentang suatu topik. Seringkali menggabungkan fakta dan argumen logis untuk meyakinkan pembaca dan ditulis dengan gaya yang lebih personal, namun tetap terstruktur dengan pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Tadi kita sudah membahas bahwa yang dimaksud dengan puisi esai adalah ragam sastra berdasarkan fakta yang difiksikan, mengutamakan pesan sosial dan pesan moral, menggunakan kata-kata yang relatif sederhana dan indah dengan pola berbait-bait dilengkapi dengan catatan kaki. Nah, sekarang perbedaan puisi konvensional atau puisi biasa dan puisi esai. Ada beberapa perbedaannya. Yang pertama adalah perbedaan dari titik berangkatnya. Puisi biasa atau puisi konvensional berangkat dari perasaan, pengalaman personal, atau imajinasi bebas penulisnya. Sementara titik berangkat dari puisi esai adalah peristiwa nyata, misalnya bencana, konteks sosial, ketidakadilan, tragedi kemanusiaan, dan semacamnya. Perbedaan yang kedua, hubungan dengan fakta. Puisi konvensional tidak wajib terikat fakta. Imajinasi boleh dominan, bahkan sepenuhnya simbolik. Puisi esai berpijak pada fakta yang bisa diverifikasi. Apa, siapa, di mana, kapan, dan mengapa. Disertai konteks, data, dan catatan kaki. Perbedaan yang ketiga adalah fungsi bahasa. Puisi konvensional, bahasa digunakan untuk keindahan, ekspresi batin, dan estetika. Dalam puisi esai, bahasa digunakan untuk keindahan sekaligus tanggung jawab moral, menyampaikan empati, kritik, dan kesadaran sosial. Kemudian perbedaan selanjutnya, struktur dan gaya. Puisi konvensional pada umumnya liris, singkat, padat, metaforis, dan tidak naratif. Sementara puisi esai cenderung naratif, lebih panjang seperti bercerita dengan alur dan tokoh yang jelas. Perbedaan selanjutnya mengenai sikap penulis. Dalam puisi konvensional, penulis bebas bersikap netral atau personal. Dalam puisi esai, penulis tidak netral. Ia berpihak pada nilai kemanusiaan, keadilan, dan ingatan kolektif. Perbedaan selanjutnya dalam tujuan utama. Puisi konvensional mengungkapkan rasa, momen batin, atau keindahan bahasa. Puisi esai menyuarakan luka sosial, menjaga agar tragedi tidak dilupakan, dan mendorong kesadaran serta refleksi publik. Kok ada catatan kaki? Kayak bikin skripsi aja?
Catatan kaki berisi penjelasan mengenai fakta sosial di balik cerita. Isinya bisa berupa data sederhana, keterangan peristiwa, atau konteks sosial tokoh. Biasanya diambil dari berita, jurnal, buku-buku yang bisa dijadikan rujukan. Catatan kaki membantu pembaca memahami konteks yang melatar belakangi puisi. Siapa saja yang bisa menulis puisi esai? Semua orang, tua, muda, karyawan, pengusaha, pengacara, ibu rumah tangga, sastrawan atau bukan sastrawan, semua bisa menulis puisi esai. Karena menulis puisi esai tidak dituntut latar belakang pendidikan yang khusus. Yang dibutuhkan adalah kepekaan dan keberanian untuk bercerita. Moto puisi esai adalah yang bukan penyair boleh ambil bagian. Kalau saya mau menulis puisi esai, bagaimana cara saya mendapatkan ide untuk menulis? Ide puisi esai bisa datang dari mana saja. Dari kepekaan kita memotret lingkungan sosial kita. Dari berita-berita yang lalu lalang di media cetak, elektronik maupun di media sosial. Wah, gampang juga ya mencari ide puisi esai. Kalau kita sudah dapat ide, bagaimana cara kita menuliskannya menjadi puisi esai? Itu pertanyaan yang keren banget. Saya akan uraikan 10 tips cara menulis puisi esai. Pertama, pilihlah satu peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat yang dramatis dan menggugah emosi. Misalnya yang saat ini sedang menjadi perhatian kita, yaitu bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera. Bagaimana hanya dalam hitungan menit Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat luluh lantak. Lanjut kedua, upayakan peristiwa itu sudah menjadi berita di media. Berita tentang Sumatera ini ada banyak sekali ditemukan di media. Kita bisa memilih satu berita yang kita anggap sesuai dengan tulisan yang ingin kita buat. Nah, yang ketiga, setelah kita dapatkan beritanya, jadikan peristiwa tersebut sebagai catatan kaki. Catatan kaki dapat ditulis di akhir puisi esai, sama dengan kalau teman-teman membuat karya ilmiah. Tip yang keempat, baca kembali berita yang sudah kita pilih, lalu ubah kisah yang sebenarnya itu menjadi puisi esai. Tip yang kelima, jangan lupa ciptakan drama dan fiksi untuk mewakili peristiwa itu. Seperti kalau kita nonton drama-drama Korea, kamu juga bisa ciptakan drama-drama atau fiksi yang bisa mewakili peristiwa itu. Misalnya dalam berita tertulis, satu keluarga tertimbun longsor. Dikisahkan dengan penuh dramatisasi, seolah-olah kejadian itu diawali dengan kejadian-kejadian yang diciptakan penulis dan tidak ada di dalam berita. Tip nomor 6. Supaya lebih mudah dipahami pembaca, gunakan bahasa yang komunikatif, tapi menyentuh emosi. Selain didramatisasi, jangan lupa ekspresikan pemikiranmu lewat bahasa yang komunikatif. Bisa juga menggunakan gaya bahasa personifikasi. Misalnya, kita ambil salah satu contoh dari puisi Pak Dini J.A. Judulnya, Bukit Itu Menangis, Menimbun Satu Keluarga. Tip nomor 7. Berapa panjang puisi esai? Puisi esai dapat ditulis dengan sangat panjang. Tetapi saat ini kita akan belajar menulis puisi esai dengan maksimal 500 kata saja di luar catatan kaki. Tip nomor 8. Ciri unik dari puisi esai selain catatan kaki, kamu juga harus memberikan pengantar di awal puisi yang bersumber dari berita media massa yang dipilih. Konteks sosial ini merupakan pengantar di awal puisi berisi tahun, tempat, dan isi peristiwa yang mau dipuisikan.
Misalnya pada puisi Bukit Itu Menangis Menimbun Satu Keluarga karya Denny J.A. diawali dengan ringkasan berita seperti ini. Musibah banjir besar di Sumatera bulan November tahun 2025 telah menelan lebih dari 850 nyawa. Inilah kisah bukit yang longsor yang menimbun satu keluarga. 9. Nah, agar lebih hidup, kita masuk ke tip berikutnya, yaitu memasukkan dialog atau monolog. Nah, agar lebih hidup, kita masuk ke tip berikutnya, yaitu memasukkan dialog atau monolog. Misalnya dialog bersama tokoh. Orang-orang berkata, hujan terlalu deras. Tanah tak kuat, ini musibah. Itu tadi beberapa tips dan trik dalam menulis puisi esai. Untuk referensi, teman-teman bisa follow Instagram Denny J.A. Foundation. Di sana banyak link kumpulan puisi esai untuk bacaan teman-teman. Gampang kan menulis puisi esai? Sudah bisa langsung praktek. Siap untuk menulis? Nah, kamu sudah selesai menulis puisi esai. Jangan ditaruh di dalam laci. Jangan biarkan menumpuk di dalam rak buku. Segera kirimkan ke panitia lomba menulis puisi esai Festival Puisi Esai ketiga. Nah, teman-teman yang sudah belajar menulis puisi esai, terus menulis, sesudah tulisannya keren, jangan lupa segera kirim ke panitia lomba menulis puisi esai Festival Puisi Esai ketiga. Batas pengumpulannya pada 25 Januari 2026. Total hadiahnya 50 juta rupiah. Dengan hadiah pertama 10 juta. Ini sih bukan lumayan lagi ya. Kita bisa nonton konser idola kita. Jangan lupa segera kirimkan puisi kamu ke panitia lomba menulis puisi dengan link di bawah ini.